Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya muliakan langsung aja semuanya, khususnya Pak Malik dan jajaran, begitu pun kepada kawan-kawan KSU semuanya, atau di luar KSU juga dari semua kawan-kawan yang ada di sini. Ya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini saya diminta oleh Ustadz Wildan yang menjadi mas'ul itu untuk berbicara tentang Imam Asy-Syafi'i. Tapi sebenarnya kalau saya pikirkan semua dari kita yang Indonesia itu semuanya bermadzhab Syafi'i. Yang seyogianya semuanya seharusnya sudah pada tahu biografi dari Imam Syafi'i. Pertanyaan pertama, udah tahu kan Imam Syafi'i? Udah tahu dong. Kemudian kisahnya udah tahu. Kalau udah tahu saya pulang. Nah, tapi sebelum mulai saya izin minum dulu. Kepanasan. Ininya ekonya dikecil aja nih mas, kayaknya demam. Apa namanya? Halo. Zaman dulu ulama itu ketika dia mempelajari ilmu-ilmu, kita tak jarang melihat ulama itu juga mengarang namanya kutubut tawajim atau kutubut tabaqat atau kutub at-tawarikh. Tapi perbedaan tarikh dan tabaqat atau tarajim itu dari sisi kalau tarajim itu dia fokus ke tokoh. Nah, Imam Syafi'i itu adalah salah satu orang yang paling banyak ditulis oleh ulama-ulama baik dari abad ketiga sampai hari ini. Artinya sudah 12 abad dan di tiap masa itu kita akan selalu melihat ada orang yang menulis biografi Imam Syafi'i. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena sekarang ini adalah masa-masa di mana orang menyamaratakan atau menganggap Imam Syafi'i itu juga manusia yang dia bisa salah, bisa lupa. Ya kan? Tapi ketahuilah itu ada dokter namanya Dr. Mahmud Taufiq Sa'ad. Beliau udah wafat pas Ramadan kemarin kalau salah. Beliau salah satu kibar ulama. Beliau itu sampai mengomentari orang-orang yang model kayak gini. Di sana terdapat perbedaan antara manusia yang tidak pernah salah, dalam hal ini adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia yang salah tapi dia mutqin, itqan. Misal nih, orang-orang terdahulu dia membuat rumus matematika. Dia manusia nggak? Manusia. Tapi teori yang dia hasilkan apakah salah? Misal nih, 1 + 1 2. Benar kan? Bahkan sampai hari ini orang akan terus menganggap 1 + 1 adalah 2. Begitupun ulama dulu, ketika ulama itu meskipun dia manusia, apakah ketika dia mahalul khata' wa nisyan dia bisa keliru? Bisa memang, tapi ada perbedaan antara orang yang mutqin atau itqan. Dia tabahur di dalam ilmunya. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang tabahur di dalam semua bidang ilmu yang ada ketika itu. Jadi sangat omong kosong ketika ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu juga bisa keliru, mazhabnya juga bisa salah. Ini juga kemudian mengerot atau menjawab orang-orang yang bilang bahwa kita tidak perlu bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Itu orang padahal baru lahir. Sedangkan Imam Syafi'i itu bukan diakui oleh mereka, diakui oleh ulama kibar. Bahkan selain buku-buku tabaqat, kalau tabaqat itu dia kumpulan biografi ulama.
Tapi Imam Syafi'i selain buku Tabaqat itu banyak juga yang mengarang khusus. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita tahu dengan Tafsir Al-Kabir, mengarang khusus untuk Imam Syafi'i. Dan yang paling tua itu misalnya Imam Baihaqi. Dalam Tabyin Kadzibil Muftari, karangan Ibnu Asakir, beliau sampai bilang, semua ulama mazhab Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i itu berhutang budi dengan Imam Syafi'i kecuali satu orang, Imam Baihaqi. Kenapa? Kalau Imam Baihaqi, Imam Syafi'i lah yang berhutang kepada Imam Baihaqi. Kenapa bisa demikian? Karena Imam Baihaqi dia adalah sosok yang menghilangkan semua kekeliruan-kekeliruan yang ada pada diri Imam Syafi'i. Kawan-kawan bisa membaca misalnya Manaqibus Syafi'i, karangan Imam Baihaqi. Itu adalah sebaik-baik biografi tentang Imam Syafi'i. Artinya semua ulama setelahnya itu nggak ada satu pun sampai abad 15 sekarang yang nggak menukil dari Imam Baihaqi. Begitupun ulama-ulama setelahnya sampai hari ini, guru-guru kita misalnya Syekh Ali Jum'ah pun misalnya yang masih hidup hari ini, beliau juga mengarang buku tentang Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyah. Nah itu bisa kawan-kawan beli di Darul Risalah. Ala kulli hal, malam ini sebenarnya tema yang akan kita bawakan itu sebenarnya tema menarik. Oke, semua orang tahu dengan Imam Syafi'i, tapi apakah benar orang itu benar-benar mengenal tokoh Imam Syafi'i? Orang kan banyak bilang, oh aku mazhabnya Syafi'i nih. Tapi apa yang kita tahu dari sosok Imam Syafi'i? Itu kan kelewatan kalau apalagi kita ulama ya. Karena yang bermazhab itu, sebagaimana ditekankan oleh guru kita, salah satunya Dr. Ali Guma'ah itu, orang yang bermazhab itu adalah para ulama. Orang awam itu nggak bermazhab. Orang awam itu mazhabnya adalah mazhab mufti. Jadi misalnya di Indonesia muftinya siapa atau kebanyakan pakai apa? Mazhab Syafi'i, akhirnya fatwanya memakai mazhab Syafi'i. Begitupun di Mesir misalnya. Nah, jadi kita udah taksis antara siapa yang bermazhab Syafi'i. Lah, kita yang tolib Azhar ini kan harusnya adalah orang yang bermazhab. Ketika kita menjadi orang yang bermazhab, seharusnya kitalah yang lebih tahu mengenai Imam Syafi'i. Kalau hanya kisah hidup, kawan-kawan bisa membaca di buku-buku Tabaqat, tapi hanya di sini saya hanya menumbuhkan bagaimana perjalanan Imam Syafi'i. Artinya setelah dari sini, kawan-kawan bukan justru selesai membaca biografi Imam Syafi'i. Karena apa yang disampaikan pada malam hari ini itu hanya untuk penyemangat aja, untuk lebih mengenal Imam Syafi'i. Dari subjudul kita udah tahu dari Gaza. Nah, mungkin jangan-jangan ada salah satu dari kita yang baru tahu bahwa Imam Syafi'i dari Gaza. Nah, Imam Syafi'i itu, kawan-kawan sekalian, itu lahirnya di Gaza. Nah, dalam buku Tarajim atau buku biografi, itu beliau dikatakan ada 4 riwayat mengenai riwayat hidupnya. Maksudnya tempat kelahirannya itu ada 4. Yang pertama Gaza, yang kedua Asqalan, yang ketiga Yaman, dan keempat Mekah. Jadi, Imam Baihaqi tadi salah satunya itu bisa menggabungkan antara 4 riwayat ini. Bagaimana yang seharusnya. Jadi gini, di zaman Imam Syafi'i itu ada daerah namanya Asqalan, yang dimana Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berasal dari sana. Nah, beliau lahir di daerah namanya Asqalan, yang Asqalan ketika itu dia masuk ke wilayah Gaza. Nah, wilayah Asqalan ini dipenuhi dengan kabilah-kabilah Yaman. Nah, kabilah Yaman, makanya beberapa buku tarojim sebelumnya itu mengatakan, oh enggak, Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman. Ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i lahir di Mekah.
Dan ada juga yang mengatakan lahir di Gaza. Dan empat-empatnya itu sebenarnya benar. Ibaratnya gini nih, kita misalnya ditanya kawan kita, kamu lahir di mana? Jawa Tengah. Salah nggak? Terus kawan yang lain atau murid yang lain nanya, kamu lahir di mana? Misalnya di Jawa. Kamu lahir di mana? Misalnya di, saya kurang tahu ya daerah-daerahnya. Apa gitu di desa, nyebutin desanya. Semuanya apakah keliru? Enggak. Salah, benar. Justru dengan adanya itu tadi akhirnya terkumpullah sebuah kesimpulan bahwa Imam Syafi'i lahirnya itu di Asqalan. Yang Asqalan adalah wilayah dari Gaza, yang ketika itu banyak orang-orang kabilah Yaman tinggal di situ, hingga beliau dikatakan lahir di Yaman. Kemudian, kenapa beliau dikatakan di Mekah? Karena beliau adalah orang Quraisy. Orang Quraisy seharusnya itu tinggalnya di Mekah, tapi enggak. Kenapa Imam Syafi'i ketika itu sudah lari ke ke Gaza? Karena kita tahu setelah masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu kan ada perang, ada banyak perang kan, baik antara para sahabat maupun tabi'in. Nah, ketika perang kita tahu ketika setelah syahidnya Imam Husain, semua marga Ahlul Bait itu menjadi buronan. Benar buron? Baik dari bayinya sampai orang tuanya semuanya jadi buronan. Yang ketika jadi buron artinya apa? Ketika ditangkap imma dipenjara, imma dibunuh. Benar dibunuh. Dan yang membunuhnya ketika itu ini karena asbab politik. Kan ada orang yang mengatakan, oh ini sesama Ahlul Bait bunuh. Kan Bani Umayyah. Umayyah itu kan termasuk dari Ahlul Bait. Ya kan? Karena ya itu nggak usah nanti kepanjangan. Begitupun dari kalangan Abbasiyah. Abbasiyah kan juga dari Al-Abbas, juga dari kalangan Ahlul Bait. Tapi apa yang terjadi, jangan pernah sekali-kali kita mengatakan bahwa itu adalah agama, permasalahan agama. Oh, para sahabat bunuh-bunuhan nih, perang-perangan nih. Enggak. Itu semuanya adalah urusan politik. Yang itu semua, bagaimana kawan-kawan membaca sejarah itu dengan benar, kawan-kawan bisa melihat kitab namanya Al-Awasim Minal Qawasim. Itu karangan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, bukan Ibnu Al-Arabi Al-Hatimi. Ada dua perbedaan. Al-Hatimi itu terkenal dengan sufinya, kalau Al-Maliki itu terkenal dengan fakihnya. Nah, itu ada dua. Dan sekarang kitabnya sampai sekarang mabuk dicetak. Kita kembali ke Imam Syafi'i. Beliau lahir itu pada tahun 150 Hijriah. Artinya apa? Beliau masih masuk dalam golongan orang-orang yang khairul qurun qarni. Walladina yalunahu walladina yalunahu. Yang di sini para ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 3 kurun pertama. Artinya apa? Sampai 300 Hijriah. Dan Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Lah ketika ada orang bilang kita harus kembali ke Quran dan As-Sunnah, Imam Syafi'i lah orang yang paling tepat untuk dikatakan salafus soleh. Kan aneh gitu. Jadi sebenarnya salafus soleh mana yang mereka ikuti? Imam Malik juga termasuk dari golongan salafus soleh. Abu Hanifah juga termasuk dari golongan salafus soleh. Kok ada orang di abad 15 itu mengatakan bahwa kita harus mengikuti salafus soleh, tapi kita harus mengesampingkan Imam Syafi'i. Sering kan kita dengar sekarang orang-orang da'i dari kawan-kawan sebelah, sesama muslim, yang mengatakan bahwa kamu ngikut Quran dan Sunnah atau ngikut Imam Syafi'i. Itu kan aneh. Padahal orang zaman dahulu, di zaman Imam Syafi'i, bahkan hatta hari ini di buku-buku terjemah itu maksudnya tarojim, buku biografi ulama, itu dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah. Lah kalau Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i aja dikatakan kita harus lari dari Imam Syafi'i, siapa yang menolong sunnah? Siapa yang lebih pakar masalah hadis Nabi? Yang mereka adalah orang yang jarak hidupnya lebih dekat dari baginda Nabi, ya kan? Al-Muhim. Kemudian Imam Syafi'i ketika umur 2 tahun bapaknya meninggal.
Dan Imam Syafi'i karena dia itu bukan berada di samping keluarga besarnya kan di Mekah karena dia Quraisy. Ketika dia di Gaza, itu beliau itu termasuk golongan bawah, miskin. Lah, ketika ayahnya wafat, otomatis kan ibunya, nah, jadi kehidupannya itu jadi lebih miskin lagi, hingga akhirnya ibunya berinisiatif, kalau kita di sini kita akan mati kelaparan dan nasab kita akan gugur, hilang. Maksudnya kita nggak ada keturunan. Kenapa? Di zaman itu kan Ahlul Bait itu banyak diburu. Jadi Ahlul Bait itu memang sengaja, bukan sengaja dalam artian yang buruk ya, tapi sengaja untuk jangan sampai anak keturunan dari baginda Nabi itu hilang. Makanya mereka banyak kita lihat misalnya Imam Husain itu atau Imam Ali Zainal Abidin itu istrinya sampai puluhan, ya kan? Imam Ali Zainal Abidin, Imam Husain itu istrinya sampai puluhan. Kenapa? Tiap ada yang lahir segala macam dibunuh, dicari, diburon segala macam, yang akhirnya kalau Ahlul Bait hilang, maka Ahlul Bait sudah nggak ada di muka bumi. Bahkan dari kalangan Imam Hasan, enggak usah, itu beda pembahasannya, beda pembahasan nanti di tempat yang lain. Imam Syafi'i kemudian pulang ke Mekah, di tempat keluarga besarnya, disitulah akhirnya beliau diasuh oleh keluarga besarnya. Walaupun demikian dia di keluarga besarnya, Imam Syafi'i dia tidak mau manja. Karena pada sejatinya beliau ya keluarga besar itu nggak semuanya bisa memapih anak cucunya, keponakannya, sepupunya gitu kan. Karena mereka juga punya keluarga. Akhirnya Imam Syafi'i itu beliau lebih sering setelah makan ala kadarnya beliau pergi ke Masjidil Haram, sholat, melihat keadaan di sana, hingga akhirnya bi'ah atau lingkungan yang tumbuh di dalam diri Imam Syafi'i itu adalah lingkungan ilmiah. Lingkungan ilmiah. Ya anak sekecil itu kan dia belum bisa kerja kan. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun itu kan belum bisa kerja. Akhirnya di umur-umur segitu beliau sering mendengarkan guru-guru di Masjidil Haram. Jadi kajian di Masjidil Haram itu sudah ada sejak dulu. Kemudian beliau setelah terus belajar dengan para guru di Masjidil Haram, beliau kemudian menghatamkan Al-Quran pada umur 7 tahun, umur yang belia. Jadi dari dulu ulama itu udah biasa hatam Quran sebelum umur 10 tahun. Bahkan guru-guru kita saat ini, karena di Azhar bagi orang Mesir, untuk masuk Azhar itu wajib hafal 30 juz. Beda dengan kita. Kita hafal 2 juz. Jangan-jangan nggak tahu ya. Zaman saya ketika ke Mesir itu masih harus wajib hafal 2 juz. Katanya ke bawah atau bahkan hari ini tuh nggak perlu hafal lagi. Ya. Nah, artinya kan lebih gimana ya? Ya kita sadar dirilah dengan Imam Syafi'i gitu. Kita sadar diri dengan Imam Syafi'i yang sudah menghatamkan Al-Quran pada umur 7 tahun. Kemudian dari umur 7 tahun setelah hafal Al-Quran, beliau menghatamkan banyak hal. Tajwidnya, qiraatnya, segala macam. Lah setelah itu pada umur 10 tahun beliau baru mulai mempelajari hadis-hadis. Di situ ada Sufyan ibnu Uyainah. Itu adalah pemuka ahli hadis pada masa itu. Dan kawan-kawan jangan menggambarkan umur 10 tahun itu sosok yang kecil ya. Imam Syafi'i enggak, beliau itu terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Kenapa? Karena pada umur 15 tahun guru-gurunya sudah memperbolehkan dia untuk ifta, untuk berfatwa. Bukan cuma mengajar. Kalau mengajar kan belum tentu boleh berfatwa. Cuma boleh ngajar, enggak, boleh berfatwa. Dan itu bukan saya ngomong, enggak. Kawan-kawan baca dari biografi apapun mengenai Imam Syafi'i, di sana tertulis dengan jelas beliau diperbolehkan fatwa oleh para gurunya di umur 15. Bahkan ada salah satu gurunya namanya Muslim bin Khalid. Itu sampai marah, kamu itu udah masanya berfatwa gitu. Karena Imam Syafi'i kan merasa dia tetap masih umur 15 tahun gitu. Kok udah disuruh fatwa, tapi gurunya tetap mendesaknya.
Imam Syafi'i pun walaupun sudah diperbolehkan berfatwa, beliau tetap tidak mau berfatwa. Beliau akhirnya apa? Tetap mengaji. Kalau kita kan kalau udah dibolehkan fatwa, oh mana mau ngaji. Karena fatwa itu sudah setingkat mufti. Mufti, bukan mudaris, mufti. Imam Syafi'i akhirnya apa? Setelah, karena gurunya udah nggak mau ngajar dia lagi, karena udah boleh fatwa, ifta. Ketika ifta, dia boleh mengajar. Berbeda dengan ngajar, belum tentu boleh ifta. Nah itu dulu ya, corak dulu begitu. Jadi ketika di ijazah itu ada dua. Ijazah mudaris, tadris, ijazah ifta. Ketika ifta, otomatis dia boleh tadris. Tapi ketika tadris, belum boleh ifta. Nah begitu. Setelah apa yang beliau lalui, beliau akhirnya pergi ke Madinah. Nah, sebenarnya antara beliau hafal Quran sampai 15 tahun tadi, beliau ke Yaman. Ke Yaman ngapain? Beliau tinggal di Baduy. Orang Arab Baduy zaman dulu itu dia tinggal di gurun-gurun, pindah-pindah. Jadi misalnya musim panas di sini, musim dingin di sini, atau ketika badai mereka akan pindah sini. Nah, beliau itu baru pergi ke Baduy, Baduynya di daerah Yaman. Ya karena dulu kan di Yaman itu bagian dari Mekah. Maksudnya masih bagian dari Jazirah Arab. Belum ada negara Yaman. Nah, jadi Yaman itu adalah tempat Baduy-Baduy, banyak di situ dulu. Beliau belajar apa di sana? Beliau di sana mempelajari syair. Kenapa? Beliau mengatakan ketika ditanya para muridnya, ketika udah jadi orang, kenapa dulu belajar di Arab Baduy? Padahal kan banyak imam-imam besar, imam lughah juga banyak. Kenapa harus belajar di Arab Baduy? Karena Arab Baduy bahasanya bahasa Arab yang masih murni. Ibarat kalau kita di pedesaan sama orang kota, itu pasti bahasanya itu lebih murni bahasanya orang-orang desa. Makanya bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah, itu kan ke desa. Kenapa? Itu memang tabiat orang Arab terdahulu. Jadi anaknya, apalagi mereka yang martabatnya tinggi ya, yang martabatnya tinggi pasti akan mengarahkan anaknya ke Arab Baduy. Kenapa? Bahasa Arabnya murni. Makanya ketika misalnya ada syubhat nih tentang Nabi Muhammad, Imam Nabi Muhammad itu diajarin oleh orang ini nih, orang Mekah nih. Enggak, Nabi Muhammad enggak pernah diajari oleh orang Mekah. Beliau langsung bertaamul dengan orang-orang yang justru bahasa Arabnya lebih murni. Nah itu. Makanya beliau ketika menerima wahyu sangat pantas. Karena apa? Beliau adalah afshahul Arab. Bahkan Nabi sampai ada hadis, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Makanya kan sering dikatakan kuliah lughah itu apa? Kuliah dhad. Nah, jadi itu. Kenapa? Tidak ada di muka bumi ini sampai hari ini orang yang sangat fasih mengucapkan huruf dhad dibandingkan baginda Nabi. Nah, itu adalah salah satu i'jaz, mukjizat dari baginda Nabi. Nah, gitu. Makanya kan juga sering dikatakan bangsa dhad, bangsa Arab. Nabi Muhammad ya. Kita balik ke Imam Syafi'i. Memang sebenarnya apa ya? Kita kembali ke Imam Syafi'i sampai mana tadi? Oh, ke Yaman. Ketika itu setelah itu beliau pulang di umur 15 tahun karena boleh ifta dan gurunya udah nggak ngajar lagi. Kenapa? Ketika beliau kan sudah dibolehin ifta. Ketika dia tetap ngajar, belajar dengan gurunya, terus ada yang nanya nih murid nih. Gurunya nggak mau jawab. Tanya tuh. Is'al hadzal fata. Tanya pemuda ini. Selalu gitu. Jadi Imam Syafi'i itu ya resah juga gitu kan. Padahal ada gurunya yang bisa menjawab, tapi gurunya Sufyan Ibnu Uyainah tetap nyuruh tanya hadzal fata, tanya anak muda ini. Akhirnya beliau pengen belajar dengan Imam Malik pada umur 15 tahun. Lah, dulu Imam Malik itu udah masyhur. Jadi kalau mau belajar dengan Imam Malik itu harus lewat gubernur Madinah. Nah, karena udah tersohor. Jadi gimana caranya? Karena Imam Syafi'i itu sudah kedudukannya sebagai mufti, beliau minta tolong dengan gubernur Mekah ketika itu. Minta tolong kirimkan surat, sampaikan ke gubernur Madinah. Nanti gubernur Madinah akan menyampaikannya kepada
Imam Malik. Kemudian, nah ini tadi, kita ketika belajar itu jangan sampai kita di hadapan guru dalam keadaan kosong. Kita belajar dari Imam Syafi'i. Beliau ketika sudah ketemu dengan Imam Malik pertama nggak mau nerima. Jadi Imam Malik apa yang dia lakukan? Kamu harus belajar dengan murid saya yang lain dulu ya. Nanti kamu belajar dengan dia. Kalau kamu sudah pantas, kamu baru belajar dengan saya. Tapi Imam Syafi'i ternyata menjawabnya beda. Saya sudah pantas untuk belajar di hadapan Anda karena saya sudah menghafalkan seluruh Muwatta. Itu persiapan yang luar biasa. Hingga akhirnya apa? Diuji oleh Imam Malik di mana? Di depan makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tradisi ini kan sunnah sana ya. Terserah kalau mau terima enggak, ahlan, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Ini saya hanya berbicara tarikh bahwa Imam Syafi'i pun ketika itu dengan Imam Malik dia membacakan Muwatta di hadapan gurunya di depan Shahibul Maqam. Bahkan Imam Malik itu dia belajarnya di samping makam ngajarnya. Jadi Raudhah itu adalah dulu tempat mengajarnya Imam Malik. Itu jarang orang kasih tahu. Kenapa? Karena beliau kayak gini. Ketika kan mukadimah, kemudian membaca selawat, kemudian ketika membacakan hadis kan riwayat tuh rawi-rawi an, kemudian an sahibi hadzal maqam. Bukan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. An sahibi hadzal maqam. Kayak gitu. Karena dia di samping baginda Nabi. Artinya apa? Imam Malik tahu bagaimana kedudukan Nabi walaupun beliau sudah wafat. Wafat itu hanya di dunia. Kita itu sejatinya pindah alam dan beliau hidup di sana. Lah orang-orang yang mati syahid aja dia hidup fi kuburihim, masa orang yang menjadi sayyidnya daripada alam ini masa gak hidup fi kuburihim? Gitu. Kemudian akhirnya beliau pun langsung belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik itu wafat pada 179 Hijriyah. Nah itu. Nah, ketika belajar dengan Imam Malik ini sebenarnya kan Imam Malik ada murosalah, saling berkirim pesan dengan Imam Laits bin Sa'ad di Mesir yang makamnya ada sampai sekarang. Lah, sayangnya Imam Syafi'i adalah orang yang fakir. Beliau sebenarnya pengen di sela-sela belajar itu beliau pengen datang ke Mesir untuk menimba ilmu dengan Imam Laits. Karena Imam Syafi'i tahu isi daripada surat itu saling tanya jawab fikih segala macam lah. Nah, sayangnya beliau adalah orang yang fakir, jadi beliau hanya bisa di tempat itu. Dan Imam Laits pun wafat pada tahun 175. Jadi 4 tahun sebelum Imam Malik wafat. Makanya Imam Syafi'i hanya bisa bilang Imam Laits itu dia lebih faqih dari Imam Malik, hanya saja para muridnya itu tidak menyebarkan mazhabnya. Makanya kan sering kita lihat ketika guru-guru misalnya bercerita tentang Imam Laits itu sebenarnya adalah pendiri mazhab Al-Laitsi. Hanya saja mazhabnya itu kalah. Kenapa? Murid-muridnya pada malas, tidak membukukan, tidak mencatat apa yang disampaikan guru-gurunya, tidak menyebarkannya, akhirnya kalah. Apalagi ketika itu mazhab di Mesir itu ada 2 mazhab besar lain, mazhab Imam Malik dan mazhab Hanafi. Maliki dan Hanafi ketika itu rame lah, pamor mazhab Imam Laits itu kalah. Akhirnya yang menang adalah mazhab madrasah Ahlul Ra'yi sama Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yi adalah mazhab yang digaungkan oleh Imam Abu Hanifah. Ahlul Hadis itu mazhab yang digaungkan oleh Imam Malik. Nah, dari mana sebenarnya asal mazhab Ahlul Ra'yi sama Ahlul Hadis? Tapi itu pembahasan yang lain, jadi gak usah. Al-Muhim, kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada muridnya namanya Rabi'
bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ini sebelum ke Mesir dia sudah sering membersamai Imam Syafi'i kalau kemana-mana. Bahkan Imam Syafi'i akhirnya nanya. Jadi Imam Syafi'i itu udah tahu bahwa di Mesir itu ada dua mazhab besar. Tapi dia belum ke Mesir karena belum mempunyai bekal. Akhirnya beliau apa? Nanya ke muridnya apa mazhab di sana. Itu tadi mazhab Ahlul Ra'yi sama Ahlul Hadis. Terus apa kata Imam Syafi'i kepada muridnya? Insya Allah nanti ketika saya di sana, saya akan mengakhiri polemik antara Ahlul Ra'yi sama Ahlul Hadis. Artinya apa? Saya akan menggabungkan antara dua mazhab ini. Kenapa? Karena sejatinya an-naql war-ra'yi itu harus berkesinambungan. Al-manqul wal-maqul itu harus berkesinambungan. Nggak boleh orang cuma fokus kepada ilmu maqulat aja, nggak bisa. Atau fokus kepada ilmu mangkulat aja, nggak bisa. Semuanya harus berkesinambungan. Misal ada orang, apa namanya? Nggak usah ya, itu nanti balik ke ini lagi. Lah setelah Imam Syafi'i itu sudah, oh ya ini, Imam Malik dan Abu Hanifah itu yang menyebarkan mazhabnya itu murid-muridnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau sendirilah yang menyebarkan mazhabnya. Itu bedanya. Imam Malik itu dia cukup duduk di Madinah dan beliau memang nggak mau keluar. Dari lahir sampai wafat beliau nggak pernah mau keluar dari Madinah. Bahkan beliau selama hidupnya itu nggak pernah pakai sandal. Kenapa? Menghormati orang yang punya tanah, Nabi mungkin. Bayangin sampai begitu kecintaan Imam Malik. Lah orang sekarang nggak mau mengambil pendapat imam mazhab gitu loh. Itu kan aneh. Padahal orang itulah yang justru tahu bagaimana bermuamalah dengan Nabi dan hadis baginda Nabi. Kemudian saya selalu pengen keluar jalur ya. Beliau kemudian ke Kufah. Begitupun beliau juga ke Baghdad. Walaupun ketika itu belum menjadi kota yang besar. Tapi ketika itu di Baghdad lah atau di Kufah lah tempat pergolakan keilmuan itu terjadi. Kenapa? Karena setelah peperangan di zaman Sayyidina Ali, peperangan di zaman Sayyidina Hasan, peperangan di zaman Muawiyah, itu banyak terjadi di daerah Syam. Makanya para sahabat banyak yang ke sana, termasuk Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ila akhirih. Yang Abdullah bin Mas'ud akhirnya menjadi imam dari mazhab atau madrasah Ahlur Ra'yi. Jadi mazhab Ahlur Ra'yi itu bukan mazhab ini nggak pakai hadis, nggak pakai ini, enggak. Itu hanya penamaan yang mazhab Ahlur Ra'yi ini diambil dari Abdullah bin Mas'ud. Yang Abdullah bin Mas'ud tadi istimbatnya dari apa? Dari hadis Nabi. Ketika Nabi nanya, ketika kamu di sana kamu memakai apa? Pakai Al-Quran. Ketika nggak ada Al-Quran kamu pakai apa? Pakai hadis Nabi. Ketika nggak ada hadis Nabi kamu pakai apa? Ajtahidu Ra'yi. Ya kan? Dari situlah akhirnya muncul namanya mazhab Ahlur Ra'yi. Jadi Ahlur Ra'yi ini bukan sebagaimana yang dikatakan oleh kawan-kawan sebelah bahwa mereka nggak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Itu hanya penamaan. Yang kalau kawan-kawan apalagi anak syariah ya, mempelajari tarikh tasyri' al-islami, pasti mereka akan tahu mengenai mazhab ini. Nah, beliau ketika di Kufah, di Baghdad atau di Syam itu pergolakan keilmuan luar biasa. Beliau bukan lari. Karena saya akan menyebarkan mazhab, saya harus datang ke sana, bermuamalah dengan mereka, belajar dengan mereka, kemudian saya baru menyimpulkan. Makanya beliau juga belajar dengan murid Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, beliau belajar, setelah itu baru beliau menggabungkan bagaimana dua hal ini bisa bergabung. Hingga akhirnya beliau mengarang kitab namanya Ar-Risalah dalam usul fikih. Dan itu adalah kitab usul fikih pertama semenjak baginda Nabi wafat. Kemudian akan muncul pertanyaan,
Emangnya orang-orang di zaman sebelum Imam Syafi'i nggak tahu usul fikih? Tahu. Nah, jadi ada perbedaan antara qawaid itu sudah ada atau pembahasan itu sudah ada sama at-tadwin. At-tadwin itu apa? At-tadwin itu membukukan kaedah-kaedah yang berlaku, qawaid mutoridah, kaedah-kaedah yang umum, kuliah. Kemudian menggabungkannya, diserap, ditanteh atau dikoreksi, kemudian menjadi sebuah buku. Itu namanya at-tadwin. Ya, begitulah seperti yang dilakukan misalnya oleh Imam Bukhari. Karena ada orang bilang, oh hadis itu baru ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat. Enggak. Yang dilakukan Imam Bukhari itu bukan menulis hadis, tapi tadwinul hadis. Dia menggabungkan, dia sudah meriwayatkan dari banyak orang, dia sudah rehlah kemana-mana untuk mengumpulkan hadis, kemudian disatukan dalam sebuah buku. Itu namanya at-tadwin. Dan itu banyak terjadi di zaman Abbasiyah. Nah, Imam Syafi'i apa yang dilakukannya? At-tadwin. Tadwin ilm usul fiqh. Makanya misalnya ada dari orang sebelah, tapi orang sebelah ini bukan orang sebelah satu itu. Dari mazhab Abu Hanifah. Kan banyak di dalam sejarah-sejarah kitab usul fikih itu orang-orang mazhab Hanafi itu selalu menyangkal bahwa enggak, usul fikih itu dimulai terlebih dahulu oleh Abu Hanifah. Apakah pernyataan ini keliru? Enggak. Tapi mereka keliru ketika membedakan antara orang yang berbicara tentang usul fikih sama orang yang tadwin usul fikih. Sampai hari kiamat pun orang yang tadwin usul fikih yang pertama kali tetap Imam Syafi'i, gitu. Mau dari kalangan mazhab Hanafi itu ngotot, yang mana bukti dari Imam Abu Hanifah memiliki kitab usul fikih? Nggak ada. Tapi apakah Imam Abu Hanifah nggak tahu usul fikih? Jangan bilang. Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling paham usul fikih. Nah, begitu. Nah, setelah beliau sampai di Kufah, di Baghdad, segala macam, Imam Syafi'i kemudian tahu bagaimana cara menggabungkan dua mazhab, hingga akhirnya beliau pun pergi ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Beliau tadi wafat tahun berapa? 204. Artinya beliau hanya menyebarkan mazhabnya selama 5 tahun. Dan mazhabnya dipakai sampai hari ini. Kalau kita pikir umur beliau berapa? Hanya 54 tahun. Untuk ulama mengarang kitab atau bahkan menjadi ulama mazhab, ya, imam besar mazhab, itu umur yang relatif muda. 54 tahun sudah wafat. Ya, itu belum kita hitung atau kita potong dengan beliau masih kecil, ya masa kecil. Artinya beliau itu menuntut ilmu dari tahun sekian, ya bisa dihitung lah. Beliau bisa menyebarkan mazhabnya. Bahkan mazhabnya itu sebenarnya bukan cuma di Mesir, karena beliau juga punya mazhab qadim di Irak, yang di sana ada murid-muridnya. Salah satunya adalah Ahmad bin Hambal, yang akhirnya justru juga membuat mazhab. Makanya di mazhab Ahmad bin Hambal itu banyak memakai qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sebenarnya ketika kita ada pertentangan dengan mazhab Hambali dalam fikih, itu sebenarnya kita bertentangan antar mazhab Syafi'i. Maksudnya kaidah mazhab lama sama mazhab baru. Ya mungkin ada beberapa perbedaan kaidah. Nah, mazhab qadim dan hadis ini itu pernah dibukukan oleh salah satu alumni Azhar, dan itu mungkin menarik, bukan cuma menarik ya, penting untuk kawan-kawan, apalagi kawan-kawan syariah miliki. Itu namanya Al-Imam Syafi'i fi Madhabaihi Al-Qadim wal Jadid. Itu karangan namanya Dr. Ahmad Nahrawi. Itu orang Betawi, dan dia adalah orang pertama yang menulis mengenai Imam Syafi'i fi Madhabaihi Al-Qadim wal Jadid. Itu adalah disertasi doktoralnya di Azhar. Yang musyrifnya ketika itu atau mentornya namanya Syekh Mustafa Abdul Khaliq. Mustafa Abdul Khaliq adalah orang pertama yang menjadi ketua prodi usul fikih di Universitas Al-Azhar. Syekh Ahmad Nahrawi, kawan-kawan bisa beli bukunya di Mujawirin.
biografi Syekh Mustafa Abdul Khaliq itu bisa kawan-kawan baca di situs Tawazun. Dan Al-Imam Syafi'i fi madhabaihi al-qadim wal jadid itu bisa kawan-kawan beli di Maktabah Darus Soleh. Nah itu, kalau kawan-kawan pengen. Imam Syafi'i ketika di Mesir itu kegiatannya itu bukan bukan ngerot mazhab Maliki ya, enggak. Dia cuma ngajar dari pagi sampai Isya. Nah itu aja perbedaannya. Dia enggak ngerot, oh mazhab Maliki keliru nih, mazhab Abu Hanifah keliru nih. Selama 5 tahun beliau nggak pernah melakukan itu. Jadi dia ketika ingin in touch atau ingin menghasilkan mazhab dia atau menyebarkan mazhab dia nggak pernah menjatuhkan mazhab yang lain. Karena sejatinya perbedaan itu hanya perbedaan fikih atau furu'iyah. Ngapain harus bantai-bantaian? Itu karena apa? Dia tahu bahwa perbedaan fikih tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi agak aneh kalau ada sampai hari ini orang yang bertentangan masalah fikih, apalagi bertentangan masalah istinbat yang dilakukan oleh ormas masalah fikih. Nah, tuh. Imam mazhab aja nggak perlu bertentangan. Imam Syafi'i ketika mengajar itu simpel kegiatannya, mengajar dari habis subuh sampai Isya. Di sana pelajaran apa aja? Fikih ada, tauhid ada, tafsir ada, hadis ada, semuanya. Pokoknya ilmu yang sudah ada tadwin ketika itu. Ilmu yang sudah ada tadwin ketika itu, ketika sudah balik, dia kemana? Sowan dulu ke Sayyidah Nafisah. Gitu aja tiap hari. Dan Sayyidah Nafisah dia adalah kemarin Sayyidah Nafisah ya? Oh Imam Husain ya? Belum ya? Ya udah nanti di Sayyidah Nafisah aja cerita. Sayyidah Nafisah ada ya? Ada ya? Ada. Nah, Imam Syafi'i ketika di Sayyidah Nafisah dia mempelajari apa? Mempelajari ilmu-ilmu adab. Itu, mempelajari ilmu-ilmu adab. Karena Sayyidah Nafisah pun mengakui bahwa dia bukan faqih dan sebagainya macamnya. Artinya apa? Kita juga bisa belajar dari Ahlul Bait ini bahwa jadilah guru atau pengajar sesuai dengan tupoksinya. Kalau sekarang kan enggak, orang dapat ijazah ilmu agama padahal dia hanya pakar misalnya di satu hal. Tapi dia mengajar seluruh hal. Dia justru akan menjadi sesat dan menyesatkan. Dan justru akan masuk ke dalam hadis tentang innallaha la yanzilul ilma ila akhirih. Ya, kita mengajar sesuai porsi kita lah. Sayyidah Nafisah saja itu mempelajari atau mengajar sesuai dengan porsinya. Tapi Imam Syafi'i karena tahu tadi, beliau akhirnya menganggapnya itu benar-benar gurunya. Dan begitupun dengan Sayyidah Nafisah menganggap Imam Syafi'i itu sebagai sebaik-baik muridnya. Nah, Sayyidah Nafisah ketika Imam Syafi'i sudah sakit dan wafat, apa coba yang dikatakan Imam Syafi'i? Beliau berwasiat untuk disolatkan di Sayyidah Nafisah. Hingga akhirnya ini menjadi sunnah bagi orang-orang Mesir. Sunnah bermakna lugawi, bukan bermakna istilahi. Tapi kalaupun istilahi juga nggak masalah. Imam Syafi'i ingin disolatkan di Sayyidah Nafisah. Makanya kita ketika ziarah ke Sayyidah Nafisah akan menemukan setiap waktu sholat itu pasti ada saja jenazah orang Mesir yang ingin disolatkan di Sayyidah Nafisah. Itu adalah wasiat turun-temurun dari Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i pernah nggak dia bilang, "Woi nanti orang-orang setelah saya itu silahkan ikutin ini." Nggak pernah. Tapi orang tahu, orang mempelajarinya dari lisanul hal. Nah, Sayyidah Nafisah pun kemudian mengatakan apa kepada Imam Syafi'i? Rahimallah al-Imam Syafi'i kana yuhsinul wudu. Semoga Allah, sebagaimana yang disampaikan ini ya di pernah ini sama Syekh Zakaria Marzuq. Nah itu, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia senantiasa yuhsinul wudu, wudunya dilakukan dengan sempurna. Kenapa? Ketika orang wudunya sempurna, sholatnya pasti sah. Gitu.
Berbeda dengan orang wudhunya yang kacau, asal-asalan, otomatis sholatnya juga nggak sah. Ala kulli hal, selama 54 tahun Imam Syafi'i yang awalnya dari miskin, Gaza, nggak punya orang tua, ibu bapak, yang kemudian akhirnya menyebarkan mazhabnya sendiri, dia mampu melestarikan mazhabnya yang bahkan sampai kita pakai sampai hari ini. Dan kemudian saya akan kembali ke pernyataan dari Ibnu Asakir bahwa tidak ada satu orang pun yang bermazhab Syafi'i kecuali berhutang budi dengan Imam Syafi'i. Dan kita pada hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi jangan sekali-kali kita di Mesir bahkan ziarah ke Imam Syafi'i pun nggak pernah. Tidak pernah mendoakan Imam Syafi'i. Pernah nggak? Al-Fatihah khusus Imam Syafi'i. Nah, kenapa kita beribadah semenjak kita balik? Mungkin sampai akhir hayat kita, kalau kita nggak berubah mazhab ya, mana tahu kan? Setelah belajar lama di Azhar, ternyata saya pengen Hanafi nih atau Maliki. Nah, kita berhutang budi dengan Imam Syafi'i. Tapi entah kawan-kawan sudah pernah Al-Fatihah kepada Imam Syafi'i maupun belum, mari malam ini sama-sama kita tutup dengan memberikan Al-Fatihah atau mengirimkan Al-Fatihah kepada Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.